solat ke belum? Alhamdulillah. Mari kita tunaikan solat sehari semalam 5 waktu. Nabi kita Nabi Muhammad, Tuhan kita Allah yang satu. Mari kita tunaikan solat sehari semalam 5 waktu. Nabi kita Nabi Muhammad, Tuhan kita Allah yang satu. Solat subuh 2 rakaat ditunaikan di awal pagi. Sebelum bekerja memohon doa, moga Allah memberkati. Solat zuhur 4 rakaat ditunaikan di tengah hari. Berehat sejenak setelah bekerja, moga Allah merahmati. Mari kita tunaikan solat sehari semalam 5 waktu. Nabi kita Nabi Muhammad, Tuhan kita Allah yang satu. Solat asar 4 rakaat. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kami akan jelaskan tentang kronologis berdirinya pondok pesantren Yatim Duafa Al-Latifah. Pertama dari motifnya dulu. Kenapa kami mendirikan pondok pesantren itu? Padahal Al-Latifah ini dari tahun 85 sudah ada, cuma belum menjadi yayasan. Lalu majelis taklim dengan TK. Dan saya ngajar di Al-Imarah dari tahun 85. Tahun 2005 saya udah mulai mengundurkan diri dari Al-Imarah karena kami mengingat dan kami tahu persis pada waktu itu banyak anak yatim dan duafa yang terlantar lah. Oleh karena itu kami dengan keluarga punya inisiatif, sudah kita tampung aja dah anak yatim. Yang di Al-Imarah, jadi kita tampung di sini, sekolahnya di Al-Imarah. Yaitu mulai dari tahun 2006. Jadi 2006 kami mulai menampung anak yatim 10 orang. Tempatnya dikontrakan karena ini kontrakan semua, ini keliling kontrakan semua. Nah, kami coba 10 orang, berarti kami ambil 2 pintu kontrakan. Sekolahnya di Al-Imarah. Nah, kemudian tahun 2007 nambah 10 orang lagi. Tahun 2008 itu sampai 40 orang. Nah, setelah 40 orang kami berpikir, masa anak di rumahnya sudah kumuh, masa di sini kumuh lagi? Ya, kami soal lah dengan anak-anak, gimana kalau kita bikin pesantren aja ini, terbongkar ini? Ya udah. Ya kami kan memang sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW ya, kita kalau mulai udah Bismillah aja udah. Pada waktu itu tahun 2008 kami punya saldo dari 2 tahun itu, punya saldo 40 juta. Sudah, sekarang kita rombak aja nih, ini pertama ini
gedung ini pertama 40 juta. Udah bismillah, insya Allah pondasi jadi. Alhamdulillah pondasi jadi, alhamdulillah terus merambat sampai 2010 selesai. Sedikit gajah. 2011 mulai lagi di sana, bongkar lagi kontrakan 2011. Jadi di sana ini, wah kita sudah punya lokal nih. Ya, kalau gitu udah sekarang sekolah di sini aja dah. Jadi anak ya di kampung sini langsung sekolah di sini 2011. Maka alhamdulillah sampai sekarang ini udah punya 5 kelas kita. SMP 3 kelas, SMK 2 kelas. Nah untuk tahun ini jadi 6 kelas. Nah, SMP 3 kelas. Insya Allah tahun ini SMP bisa 2 kelas. Oke. Kalau punya lokal udah sampai sekarang. Jadi di Ali Imaroh dari sini udah habis, udah nggak ada dah tahun ini. Kemarin tuh ngabisin tuh Aliyah, udah sekarang habis. Nah sekarang alhamdulillah. Intinya mah kita ya satu, memang dasar kita kan Al-Quran, Al-Hadis gitu. Al-Quran kan kita khawatir kalau kita nggak, itu kan itu surat Al-Ma'un itu kalau kita ngamalkan kita menjadi apa gitu. Jadi mengamalkan ya sebisa mungkin kita, semaksimal mungkin lah, sekuat tenaga kita atau pikiran kita amalkan tuh Al-Quran. Surat Al-Ma'un kan, itu dasarnya. Ya tahu kamu siapa penulis agama? Mereka adalah orang yang menghardik anak yatim dan mereka yang tidak peduli memberi bantuan kepada fakir miskin. Itu pun kita hanya ingin mendapat ridha Allah. Kedua ya secara lahiriah akan ikut mensejahterakan orang-orang yang kurang sejahtera. Kita hanya menjembatinya aja. Allah yang berusaha. Ya. Lalu gimana? Masalah biaya, memang nggak dipikirin, kan gitu kan? Ya kita normal aja hadis kan. Rasulullah bersabda, "Man talaba ilma takafala rizqah." Barang siapa yang nuntut ilmu ditanggung oleh Allah rezekinya. Itu. Makanya kita jalan aja bismillah insyaallah. Dari 10 orang, 20 orang, sampai 40 orang, sampai sekarang insyaallah lebih 200. Yang sudah kan 180. Alhamdulillah, ibarat kita mikul nggak nambah beban kok. Cuma nambah pikiran ya jelas lah. Ya, nambah beban berat enggak, alhamdulillah. Karena kita pedoman itu kita yakin, man talaba ilma takafala rizqah. Barang siapa yang menuntut ilmu ditanggung oleh Allah rezekinya. Kita hanya sekedar usaha, apa usaha kita? Ya kita ya ngomong-ngomong lah dengan teman-teman itu kita bicara-bicara masalah ini. Kalau kita bahasa masalah yatim, insya Allah yang benar. Kita bicara masalah yatim, mereka yang beriman itu, masya Allah. Nah itulah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan keyakinan kita seperti itu Allah akan buktikan. Kalau kita nggak punya usaha, belum punya usaha belum usaha ini untuk belum. Ya anak yatim itu kita tanggung semua kan. Bahkan yang pakai miskin pun kita tanggung. Walaupun ada beberapa orang yang hanya memberikan untuk jajan aja. Alhamdulillah tuh, itu keyakinan kita mengamalkan Al-Quran, insya Allah. Ya, masya Allah. Ini yang membawa semangat kita itu. Oh, ya, alhamdulillah ya, alhamdulillah. Kita bukan coba-coba, dari 10 kedua coba 10 dulu enggak, yakin. Nah, besok yakin. Tapi keyakinan kita itu harus sesuai dengan kemampuan kita. Jangan langsung datang 100, 200 gitu.
Itu aja masalahnya. Nah ini juga tadi sekaligus di jawaban itu Tuhan kita tidak lain ingin mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala ya, dengan yang kita harapkan lagi ya. Nabi SAW bersabda, "Ana wa kafirul yatim fil jannah ka hataini wa syara bisyabab wa rusta." Saya, kata Nabi ini, dengan orang yang mengurus anak yatim itu di surga seperti ini kedekatannya. Nabi isyarat dengan telunjuk dan jari tengah. Kita kan tentunya semua orang yang beriman kan pengen masuk surga. Lain dengan seorang waliullah, ya, namanya Rabi'atul Adawiyah. Ya Allah, saya biarlah masuk neraka dengan ridhomu daripada saya masuk surga dengan murkamu. Nah, gitu kan, itu bahasa diplomasi. Masa iya Allah ridho masukin ke neraka gitu. Ya, kita menetapkan hati kita ini semua bukan. Jadi dua. Satu ancaman kita takut, yang kedua adalah pengharapan. Memang harus ada dua. Ada roja, ada khauf. Roja khauf, roja mengharap, khauf takut. Roja mengharapnya tadi tuh kita pengen bersama dengan Nabi kan di surga. Khauf takut kita. Kalau kita tidak peduli, berarti kita tergolong daripada pendusta agama. Kalau udah termasuk pendusta agama, berarti sholat juga bohong, sama bohong. Ya, pergi haji juga sama juga bohong. Nggak ada gunanya, gitu. Makanya itulah. Jadi sementara ya itu alhamdulillah dengan berkat doa, dengan berkat dukungan, alhamdulillah sampai sekarang masih berjalan dan mudah-mudahan terus sampai ya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imam Taqiyuddin, pengasuh Pondok Pesantren Al-Latifah. Insya Allah pada kesempatan ini saya akan menjelaskan sedikit tentang pendidikan dan pengajaran di Pondok Pesantren Al-Latifah. Al-Latifah adalah sebuah lembaga kaderisasi pemimpin yang lebih mementingkan pendidikan untuk mencetak generasi muda yang memiliki intelektualitas tinggi dan berakhlak Islami, menjunjung tinggi hak dan martabat Islami, berilmu, berpelajaran dan berpengetahuan Islami, berdasarkan visi Pondok Pesantren Al-Latifah menjadi lembaga pendidikan dan dakwah terdepan yang mengunggulkan Al-Quran dalam penyebaran nilai-nilai Islam di tengah-tengah masyarakat. Belajar tahsin. Oke. Kita belajar tahsin seperti biasa. Seperti apa sih tahsin itu? Seperti ini nih bacanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Banyak dihiasi dengan nilai-nilai dan filsafat hidup yang terurai dalam panca jiwa, meliputi nilai-nilai keikhlasan, kesederhanaan, kemandirian, serta persaudaraan yang tinggi dan nilai-nilai kebebasan yang merupakan fenomena dalam kehidupan kiai, guru, dan santri setiap hari. Pendidikan dan pengajaran di Pondok Pesantren Al-Latifah yang hingga saat ini terus ditingkatkan kualitas dan pengembangannya, menerapkan 100% pengetahuan agama dan 100% pengetahuan umum dengan bahasa pengantar yang terdiri dari 3 bahasa, bahasa Inggris, Arab, dan Indonesia. Selain dibekali dengan ilmu pengetahuan dan wawasan, santri-santri Pondok Pesantren Al-Latifah juga dibekali dengan pendidikan keterampilan, organisasian, seni, olahraga, dan beragam jenisnya, kepramukaan, keterampilan berpidato dalam bahasa Arab, Inggris, dan Indonesia, komputer, dan lain sebagainya. Di Pondok Pesantren Al-Latifah, santri dibina dan dididik secara langsung oleh kiai dan para guru selama 24 jam per hari melalui sistem berbasis pendidikan asrama. Setiap santri dididik sehingga dapat melihat, mendengar, merasakan, mengerjakan, dan atau bahkan berpikir tentang berbagai proses pendidikan yang diterima pada tiap hari. Adapun pelajaran-pelajaran unggulan yang kami canangkan di Pondok Pesantren Al-Latifah, yang pertama adalah Al-Quran,
2 bahasa Arab dan bahasa Inggris, 3 matematika, dan keempat ilmu faraid atau yang lebih dikenal dengan ilmu mawaris. Dan mudah-mudahan dari keempat mata pelajaran unggulan ini bisa menjadi bekal mereka ketika nanti mereka hidup di masyarakat kelak. Kan selalu berusaha memberikan yang terbaik bagimu. Cintailah ilmu karena itu adalah bekal bagi masa depanmu. Semoga Allah akan memudahkanmu selalu dalam menuntut semua.